Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada hari ini untuk kembali untuk belajar bersama dalam pertemuan PBA yang kedua dengan materi pertama, yakni macam-macam kata dan tanda-tandanya atau anwa'ul kalimati wa alamatiha. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Anwa'ul kalimati fil lughatil arabiyyah. Al-ismu, al-fi'lu, wal harfu. Macam-macam kata dalam bahasa Arab, isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama adalah al-fi'lu atau fi'il. Apa itu al-fi'lu? Di sini ada dalam PPT, teman-teman bisa melihat nih. Pengertiannya, fi'il adalah kata yang mengandung makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa qataranat bi zamanin. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa menyebutnya kata kerja seperti itu. Nah, fi'il ini mengandung keterangan waktu. Ini nanti yang membedakan dengan isim dan harf ya. Keterangan waktu seperti apa? Yang pertama nanti ada penjelasannya. Teman-teman bisa menyimaknya. Kata yang mengandung keterangan waktu bisa diartikan telah, sedang, atau akan seperti itu. Secara sederhana, fi'il dapat diartikan sebagai kata kerja. Karena semua kata kerja adalah fi'il, namun tidak semua fi'il adalah kata kerja. Contoh fi'il kata kerja. Ada nasoro, doroba, nasoro, telah menolong, doroba, telah memukul, dia telah memukul, fataha, dia telah membuka, alima, dia telah mengetahui, hasiba, dia menghitung atau menduga tergantung harokatnya. Contoh fi'il kata sifat, kasuro, artinya banyak, syarofa, bisa terhormat, bisa artinya mulia. Contoh fi'il yang mengandung kata sifat seperti itu. Lalu ada juga karoma, kerelaan hati, rela atau mulia. Kaburo bisa diartikan amat berat juga, atau berat, amat besar seperti itu. Koruba, mendekati atau dekat. Lanjut ke pembagian pentingnya. Nah, ini ada beberapa yang teman-teman sebagai yang belajar dalam bahasa Arab pertama kali yang perlu untuk diperhatikan. Pembagian penting tentang fi'il diketahui berdasarkan waktunya. Yang penting untuk diketahui ya. Anwa'ul fi'li min haitsis zaman. Yang pertama ada fi'il madhi, al-fi'lu al-madhi. Bisa diterjemahkan sebagai telah ya. Jadi fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Madho yamdi artinya dari situ. Madho yamdi artinya telah berlalu atau telah lewat. Contoh di sini ada jalastu, ini yang diwarnai merah ya. Jalastu, ini fi'il madhinya. Mohon maaf.
Jalasat, jalasat di sini. Jalasat Fatimatu. Ini fi'il madhinya yang berwarna merah. Jalasat Fatimatu. Telah duduk siapa? Fatimah. Ada juga contoh lagi. Jalasa Aliyun. Jalasa Aliyun. Artinya telah duduk Ali. Ini fi'il madhi yang warnanya merah ini ya. Fi'il madhi ini bisa diterjemahkan dengan arti telah tadi ya. Bisa diterjemahkan sebagai telah atau bisa diterjemahkan sebagai pernah, sudah, dahulu kala seperti itu. Contoh ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan yang an'amta 'alaihim, telah engkau beri nikmat. An'amta, telah engkau beri nikmat atas mereka. Ini tentang fi'il madhi. Kemudian lanjut di fi'il mudhari' ya. Al-fi'lu al-mudhari'i bisa diterjemahkan sebagai sedang. Contohnya anti taktubina fil fasli. Kamu perempuan sedang menulis, kali lagi ya, sedang untuk fi'il mudhari' ya. Sedang menulis di kelas. Anti taktubina fil fasli. Kamu perempuan sedang menulis di kelas. Contoh kedua ada anta taktubu fil fasli. Kamu laki-laki menulis di kelas. Contoh ayatnya, wa minhum man yaqulu, warnai merah ya, fi'il mudhari'nya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berkata, yaqulu, berkata, sedang berkata, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang dari fi'il mudhari' sendiri sebenarnya bisa diartikan bukan hanya sedang, bisa dimaknai akan juga. Tapi biasanya paling sering memang dimaknai sebagai sedang. Nanti kalau dimaknai sebagai akan, teman-teman akan menemukan beberapa tanda-tanda yang berbeda. Nanti insya Allah kedepannya bisa dipelajari lebih. Yang fi'il madhi tadi juga ada kalanya bukan dimaknai sebagai telah, tapi dimaknai sebagai akan juga. Dalam keadaan apa? Yakni dalam keadaan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Sudah pasti akan terjadi. Teman-teman bisa mengecek nanti di Al-Quran, banyak hal yang Allah turunkan ayatnya itu bentuknya itu seperti itu, untuk menggambarkan bahwasanya hal-hal ini akan pasti terjadi seperti itu. Tapi pada umumnya fi'il madhi dimaknai telah, fi'il mudhari' dimaknai sedang atau akan. Lalu lanjut ke yang ketiga, fi'ilul amri. Fi'il amr juga bisa dimaknai sebagai akan atau juga dimaknai sebagai perintah. Dalam bahasa Arab biasanya juga disebut sebagai fi'lut tolab. Karena fi'il amr itu meminta seseorang untuk melakukan suatu hal seperti itu. Contohnya ada di sini ya, undur, lihatlah. Ini untuk laki-laki ya, unduri, lihatlah. Ini kalau memerintahkan ke seorang perempuan gitu, seorang wanita, iftah, bukalah, iftahi, bukalah juga. Tapi untuk perempuan, idrib, pukullah, idribi, pukullah juga untuk perempuan.
Bisa dimaknai sebagai perintah seperti itu. Contoh ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ya di sini. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia sering menerjemahkannya ditambahi lah seperti itu. Bacalah, lihatlah, bukalah, pukullah, duduklah, dan seterusnya. Lanjut ke alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yang pertama, poin A, didahului salah satu di antara huruf, yakni qad yang artinya sungguh, sin, dan saufa. Contohnya qad aflaha man tazakka. Jadi sebelumnya qad, sin, dan saufa ini masuknya hanya bisa ke fi'il ya. Jadi ketika ada qad, sin, saufa ini terus tersambung seperti ini, maka dia menjadi tanda-tanda fi'il seperti itu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh aflaha, telah beruntung, man tazakka, siapa saja yang mensucikan diri. Sin, atau kalau ketika bergabung dengan sudah menjadi kalimat, biasanya dibaca sa ya. Saya qulu sufaha'u minan nasi. Saya qulu, sa artinya akan. Saya qulu, orang-orang yang kurang akalnya itu akan berkata seperti itu. Orang-orang yang kurang akalnya dari golongan manusia itu akan berkata. Yaqulu, berkata, sedang berkata, ditambahi sin jadinya akan, berarti melambangkan ke depannya ya, kegiatan atau pekerjaan yang akan terjadi di depannya. Saya di masa depan, saya qulu sufaha'u minan nasi. Lalu ada contoh lagi, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Ingat di sini tanda-tanda fi'il ya Mas. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah mengingkari terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro. Akan sa dan saufa itu artinya sama, akan nuslihim naro, nuslihim akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, tapi ada sedikit yang membedakan teman-teman semuanya. Antara sa dan saufa memang dimaknai sebagai akan atau sesuatu kegiatan yang akan terjadi, menunjukkan suatu kegiatan pekerjaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hanya saja yang sedikit membedakan adalah interval waktunya. Sa dan saufa ini interval waktunya berbeda. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan yang masa mendatangnya itu dekat, menggunakannya sa, yang interval waktunya dekat. Kalau saufa ini untuk masa mendatang yang jauh, seperti itu. Kemudian alamatul fi'li yang kedua, diakhiri ta'ut ta'nis atau tak fa'il. Contohnya ada falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Teman-teman bisa melihat di sini ya, yang sudah ditandai merah. Ini adalah contoh-contohnya yang perlu teman-teman perhatikan, yang ada alamatul fi'lnya. Falamma sami'at. Ini ta'ut ta'nis nih. Yang tak sukun ini ya, sami'at. Kemudian di sini ada arsalat, sukun juga.
Kemudian a tadat sukun juga, wa atat ini juga sukun juga. Kemudian ini juga. Lalu ada contoh lagi, ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Yang ayat pertama ini tadi di surat Yusuf ya, teman-teman bisa mengecek di ayat 31 nanti. Kemudian yang di sini ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban juga sama di surat Yusuf. Artinya wahai ayahku, sesungguhnya aku ra'aitu telah melihat 11 bintang ya. Nah, ini ra'aitu qalat a tadat wa atat kemudian arsalat sami'at. Nah, di sini nanti yang dimaksud sebagai apa? Ini gimana lewat? Di pause ya. Recordingnya mana sih YouTube-nya? Oh ini tadi udah tak resume. Tapi masih lanjut kan? Masih. Ya, saya oh iya betul. Nggak tuker nanti. Tanis itu adalah tak yang terhubung kan dengan fiil kan ya. Ini tidak ketukar sama yang satunya. Sukun yang berulang tanda koma. Tak lapor. Oke, lanjut. Benar, aku takutnya tidak salah-salah. Jadi teman-teman semuanya yang merah ini, tak belakang ini ya, tak taknit yang bersambung dengan fiil ini atau disebut tak fa'il juga. Inilah yang disebut itu tadi ya, tak taknit atau tak fa'il. Wa adadat, wa adat, qalat.
ra'aitu, qulta gitu. Ayat qala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu yang telah berkata untuk manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah, seperti itu. Jadi kulta di sini, di mana ada fi'il, teman-teman bisa melihat tandanya dari salah satunya alamatul fi'li, yakni ta'u ta'anis atau ta'u fa'il. Lanjut kepada yang kedua, al-ism. Apa itu isim? Yang pertama, pengertian. Isim adalah kata yang menunjukkan makna yang ada padanya dan tidak berkaitan dengan waktu. Wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Jadi perbedaan antara fi'il dan isim diharapkan untuk diingat ya, lam taqtarin bi zamanin, tidak terkait dengan waktu, itu adalah isim. Bila berkaitan dengan waktu, maka itu adalah fi'il. Contohnya ada nama-nama manusia. Muhammadun, Abdullahi, Aminatun, Abdul Muttalib, Hamzah, Abu Talibin, Sofiyatu, Al-Qasim, Abdullahi, Ibrahim, Fatimatu, Ruqayyatu, Zainabu, Ummu Kulthum, dan lain sebagainya. Juga tentang hewan-hewan. Ghonamun, kambing. Qittotun, kucing betina ya. Qirdun, kera. Samakun, ikan. Atau nama-nama tumbuhan. Syajaratun, pohon. Mauzun, pisang. Jazarun, wortel. Inabun, pohon anggur. Nama-nama tumbuhan, nama-nama hewan. Lalu ada juga benda seperti kursiun, yakni kursi, kolamun, pena, kitabun, buku, nadharatun, kacamata. Juga sifat syaja'atun, berani, mahirun, pintar, mustahidun, berusaha keras, kaslanun, pemalas, itu juga masuk ke isim. Ini tidak mengandung terkait dengan waktu ya, tidak terkait dengan waktu semua. Pembagian isim yang penting untuk diketahui pemula berdasarkan jenis dan jumlah. Isim berdasarkan jenisnya. Al-ismu min haitsin naw'i. Contohnya ada mudzakkar dan juga ada muannats. Apa itu mudzakkar dan apa itu muannats? Cara mudahnya, isim mudzakkar artinya adalah laki-laki. Ya. Definisi mudzakkar secara bahasa artinya laki-laki. Jadi seluruh kata yang masuk ke isim mudzakkar maka dianggap laki-laki, seperti itu. Contohnya ada Aliyun mahirun. Ali adalah seseorang yang cerdas. Ali di sini nama laki-laki. Itu masuk ke mudzakkar. Mahirun itu di sini juga masuknya jenisnya nanti mudzakkar. Nah, teman-teman semuanya, secara mudah sebenarnya untuk dikenali mudzakkar itu tandanya adalah tidak ada tak marbutohnya seperti ini. Secara mudahnya. Tetapi tidak semua mudzakkar tidak ada tak marbutohnya. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya itu adalah contohnya nama-nama laki-laki ya. Nama-nama laki-laki yang menggunakan tak marbutoh, yang ada tak marbutohnya itu tetap termasuk mudzakkar, itu pengecualiannya. Contohnya Hamzah ya. Hamzah itu. Tolhah itu dia belakangnya pakai tak marbutoh juga, tetapi dia termasuknya mudzakkar. Jadi gampangannya adalah mudzakkar itu isim
yang jenisnya laki-laki seperti itu. Terkait laki-laki. Mu'annas itu sebaliknya. Semua kata bahasa Arab yang mengandung tak marbutoh itu biasanya adalah mu'annas, mayoritasnya ya. Memang ada beberapa nanti pengecualian, yakni apa pengecualiannya sama kayak yang mudzakkar tadi. Nama perempuan yang memang itu sudah masyhur dikenal sebagai perempuan, tetapi namanya tidak menggunakan tak marbutoh, itu tetap termasuk mu'annas. Contohnya siapa? Hindun, Hindun ya. Di sini ada contoh Fatimatu Mahiratun. Ada tak marbutohnya. Yang sini juga ada tak marbutoh. Fatimah nama perempuan. Mahiratun ada tak marbutohnya. Seperti itu. Jadi mu'annas adalah secara bahasa artinya wanita. Jadi pada dasarnya isim mu'annas adalah kata yang masuk ke dalam kategori wanita. Seperti itu. Kemudian masuk ke selanjutnya, isim berdasarkan jumlah. Al-ismu min haitsil adad. Ada mufrad. Mufrad itu tunggal. Gitu ya. Lalu ada juga musanna, ada juga jamak. Mufrad itu tunggal, jumlahnya satu. Contohnya ada muslimun, seorang laki-laki muslim. Ada juga muslimatun, seorang perempuan muslim. Muslimah ya, seorang muslimah seperti itu. Isim mufrad, ingat, isim yang menunjukkan benda berjumlah satu, baik mudzakkar ataupun muannas. Baik mudzakkar ataupun muannas, kalau satu itu namanya mufrad seperti itu. Lalu musanna adalah isim yang menunjukkan benda yang jumlah bilangannya dua, baik itu mudzakkar maupun muannas. Ini contohnya. Musanna, muslimani, muslimin, muslimaini, muslimatani, muslimataini. Sebenarnya teman-teman nanti kalau sudah tahu mufradnya seperti ini, muslimun, nah ini nanti untuk menentukan musannanya mudah. Bisa tinggal ditambahkan alif dan nun, atau bisa ditambahkan ya nun, tandanya itu atau tandanya ditambahin alif nun kalau muslimah, atau ya nun. Musanna isim yang jumlah bilangannya dua. Lalu ada juga jamak. Apa itu isim jamak? Isim jamak adalah yang menunjukkan bilangannya lebih dari dua, baik mudzakkar maupun muannas. Muslimuna, orang-orang muslim banyak, tidak kurang dari tiga lah, tidak kurang dari tiga biasanya. Intinya kalau jamak itu dua ke atas ya, masuk dari 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya ke atas itu sudah masuk jamak. Kalau masih dua itu masih musanna. Muslimuna, muslimina, orang-orang muslim. Muslimina juga orang-orang muslim. Muslimatun, orang-orang muslimah. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Didahului oleh alif lam. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ini yang diwarnai merah ya. Teman-teman bisa perhatikan alif lam ar-rahmani, alif lam ar-rahimi. Alif lam ini hanya bisa masuk ke dalam isim, tanda-tanda isim seperti itu. Kemudian ada alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, alif lam. Al-alamin, ada alif lam juga. Didahului oleh alif lam, itu pertama tanda dari isim. Kemudian bertanwin, walahum adabun adimun. Adabun adimun, dan bagi mereka azab yang berat, azab yang besar. Adabun adimun. Tanwin ini juga hanya bisa masuk ke dalam isim, dan patut dicatat antara tanwin dan alif lam nanti tidak bisa bergabung ya. Kalau dalam satu kata seperti ini sudah ada alif lam, belakangnya tidak ada tanwin. Kalau sudah ada tanwin, tidak ada alif lam. Lalu contoh
Lalu yang lanjutnya tanda-tanda fiil, mohon maaf, tanda-tanda isim didahului oleh harful jar atau huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu mudahnya adalah huruf yang akan menyebabkan harokat kata setelahnya itu menjadi kasroh. Apa saja? Ada min, dari, ala, atas, an itu bisa artinya dari, daripada, tentang, seperti itu. Bisa juga li, lam, untuk bisa, milik bisa, ila, ke, kepada bisa juga, fi bisa artinya di, bisa artinya di dalam, bi artinya bisa dimaknai sebagai dengan juga, ka, kaf ya, ka itu seperti, ruba itu banyak, ruba. Contohnya minal jinnati wan nasi. Minal jin. Ada huruf jarnya di sini. Makanya harokat setelahnya kasar. Nah, minal jinnati, dari golongan jin dan manusia. Kemudian ada contoh selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lisyawatun wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci, ini fi'il madhi ya tadi ya, sekalian murojaah, Allah telah mengunci atas hati mereka dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim lisyawah, dan atas penglihatan mereka tertutup, dan bagi mereka azab yang pedih. Maaf, dan bagi mereka azab yang berat. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah pada hari yang mana seseorang terhadap seseorang yang lain itu tidak mampu membela. Seperti itu. An, tentang, dari, atau bisa juga dimaknai kalau teman-teman membuka di Kamus Al-Ma'ani itu saling, seperti itu. Tapi biasanya kalau teman-teman mempelajari hadis an Abi Hurairah seperti itu artinya dari. Kemudian ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, li bisa diartikan milik ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Tsummastawa ila samai. Ini yang menceritakan tentang Allah menciptakan langit, menciptakan bumi ya. Kemudian setelah Allah menciptakan bumi, tsummastawa ila sama. Kemudian Allah menuju langit. Kemudian Allah itu istiwa ya, ke langit seperti itu. Ila, ke. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di mana? Fil ardi, di bumi atau di dalam bumi seperti itu. Fi masih tanda sebagai isim. Al-ardi. Nah, kalau teman-teman nanti mempelajari lebih dalam di sini al-ardi itu nanti dia di penjenisan tadi ya, yang pembagian apa mudzakkar muannas tadi antara al-ard terus as-sama itu ada beberapa pengecualian ya. Karena beberapa benda-benda langit itu walaupun bentuknya sepertinya itu mudzakkar, tapi ternyata dia maksudnya muannas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi. Ini di bil ma'ruf ada ba juga. Artinya nanti bisa dimaknai sebagai dengan. Dan barang siapa yang telah diberikan maaf oleh saudaranya,
maka hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Kamasali, seperti, contoh ya. Permisalan mereka, masaluhum, kamasali, ka itu seperti, bisa dimana sebagai seperti. Perumpamaan mereka seperti orang-orang, seperti orang-orang yang menyalakan api. Kamasali, ka itu artinya seperti. Misalnya kalkomari seperti itu, seperti bulan. Misalkan ada yang berkata wajahmu seterang seperti bulan, seperti itu. Seperti, menggunakannya bahasa Arabnya ka. Anti kalkomaril munawwiri filail. Kamu perempuan itu seperti bulan yang bersinar di malam hari. Ka, seperti. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Rubba, banyak. Siapa? Banyak sha'imin. Banyak dari orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar. Rubba, banyak. Al-harfu, huruf. Kata yang memiliki arti namun tidak menunjukkan pada suatu makna kecuali jika bersama kata yang lainnya. Huruf tidak memiliki tanda-tanda. Justru huruf yang menjadi tanda-tanda dari fi'il dan isim. Ya. Huruf ada banyak macam-macamnya, diantaranya adalah huruful jar. Tadi sudah kita pelajari ya, huruful jar. yang menyebabkan harokat kalimatnya nanti jadi kasrah setelahnya. Min dari an, bisa artinya dari juga, tentang. Ila artinya ke ya, ala atas, fi artinya di atau di dalam, bi dengan, ka seperti, lam bisa dibaca li untuk atau milik maksudnya. Rubba, banyak. Lalu yang kedua ada huruful atof. Apa itu huruful atof? Atof adalah biasanya disebut sebagai kata hubung ya. Huruful atof itu adalah kata hubung, kata sambung. Dawa, wa artinya dan, fa artinya maka, summa artinya kemudian, au atau am atau juga bisa la, tidak, lakin, tetapi, bal, tetapi bisa juga, kata bisa juga dimaknai sebagai sampai. Teman-teman banyak nanti nemui huruful ataf. Di contoh sebelumnya itu banyak ya huruful ataf ini. Ini khatamallahu ala qulubihim wa ala. Wa ini di sini, wa ini adalah huruful ataf, harful ataf salah satunya. Wa ada lagi. Tadi ada juga summa, ini summa stawa. Ini kan sebelumnya ada ayatnya. Summa ini juga harful ataf, artinya kemudian. Kemudian yang terakhir ada huruful istifham atau jadi mana sebagai kata tanya seperti itu ya. Ada hal, apakah, atau a, alif seperti ini, a itu juga apakah juga, aamintum man fis sama, itu ya kalau di dalam al-mulk ya, aamintum man fis sama, lanjutannya dan terusnya itu aamintum, apakah, begitu. Sama dengan artinya hal. Ma artinya apa, mada juga artinya apa, man siapa. Kalau yang harokatnya kasroh di min itu dari, kalau yang fathah man itu artinya siapa. Aina di mana, mata itu artinya kapan, dan kam itu berapa, biasanya untuk menanyakan jumlahnya kam.
atau ya biasanya untuk jumlah seperti itu. Ya sekian teman-teman semuanya untuk materi PPA pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan keilmuan yang barokah juga dan itu Allah dalam pembelajaran kali ini. Monggo bila mana masih ada yang belum paham bisa dipelajari lebih dalam dan jangan lupa teman-teman untuk mereviewnya, memurojaah lagi dan lebih baik lagi kalau bisa membaca lagi dari literatur yang lainnya untuk lebih memperdalam materi yang tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Belajar bahasa Arab itu asik kok. Teman-teman nanti bakalan menemukan banyak keajaiban dari belajar bahasa Arab seperti itu. Teman-teman bakal merasakan keuntungannya nanti setelah belajar banyak bahasa Arab itu. Ketika membaca Al-Quran, teman-teman bakal mendapatkan istilahnya feel-nya itu lebih ada. Teman-teman akan lebih merasakan istilahnya keajaiban Al-Quran, mukjizatnya ketika teman-teman memahami bahasa Arab ya. Sebelum penutup saya kasih contoh satu nih tentang naskah dalam Al-Quran 6.000-an ayat itu. Kalau teman-teman memperhatikan dengan detail yang pernah khatam Qurannya, itu antara beberapa nabi yang lainnya itu ada dua nabi yang berbeda ketika memanggil kaumnya maksudnya. Banyak nabi yang lain, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Hud dan yang lainnya itu dalam Al-Quran ada narasinya beliau atau Nabi Nuh juga memanggil ya qaumi seperti itu. Wahai kaum, berbeda dengan Nabi Isa dan Nabi Adam. Nah ternyata juga ada hikmahnya teman-teman, ada rahasianya kalau teman-teman lebih memahami dalam bahasa Arab. Nabi Adam dan Nabi Isa itu biasanya kalau memanggil cuman ya Bani Israel seperti itu. Atau kalau Nabi Adam itu narasinya disebutkan wahai Bani Adam ya. Tidak ada wahai kaumku. Kenapa? Karena kaum itu terhubung apabila dia memang dilahirkan dari ayah terkait seperti itu. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa itu Allah tidak ciptakan maksudnya Allah itu tidak memberikan kelahirannya Nabi Isa itu dengan perantara ayah seperti itu. Tapi Allah langsung menciptakannya. Maka di sini kalau Nabi Isa dalam narasinya itu menyebutkan ya qaumi, itu maka akan salah seperti itu. Karena Nabi Isa itu faktanya tidak ada hubungan ayah seperti itu. Sedangkan kaum itu lahir dari hubungan antara anak nanti dinisbatkan ke ayah dinisbatkan ke kaumnya. Begitu juga Nabi Adam. Nah, dan ternyata dalam ribuan ayat ini apakah Al-Quran lalai atau enggak sengaja membuat seperti ini? Allah turunkan enggak sengaja? Ternyata tidak. Karena Allah juga sudah menfirmankan kan dalam Quran itu penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Allah Ta'ala fi Kitabil Karim itu seperti itu. Jadi teman-teman bakal menemukan banyak keajaiban nanti ketika teman-teman lebih memahami bahasa Arab dan mempelajari Al-Quran dan Islam. Sekian dari saya. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursornya nggak mau gerak ya.